Baik, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kita yang terdiri dari Heni Tresia Saragi, Elsa Saputra, Jan Chandra Sipayung, Gom Gomyol Andre Pasaribu, dan Muhammad Fahmi Alfarisi. Di sini kita akan membahas tentang tugas dan peran pelatih, hak dan kewajiban pelatih. Baik, saya akan melanjutkan. Falsafah seorang pelatih. Pelatih yang ingin menjadikan atletnya sebagai sang juara. Pelatih yang ingin menanamkan kepribadian yang baik dan berperilaku etis. Contoh falsafah pelatih. 1. Memenangkan setiap pertandingan. 2. Menanamkan kepribadian yang baik, perilaku etis pada atlet-atletnya. Cerminan falsafah seorang pelatih adalah tercermin dalam pendapat tingkah lakunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai coach dalam membina atletnya untuk mengembangkan secara optimal kesehatan fisik, mental, dan sosial. Baik, dilanjutkan oleh Gom Andre Pasaribu. Baik, terima kasih Eni. Saya akan melanjutkannya. Yang pertama yaitu tercermin dalam tugasnya memperkembang keterampilan motorik, prestasi, perilaku etis, moral yang baik, berkepribadian yang baik, dan respek terhadap orang lain. Kemudian tercermin dalam watak luhurnya, pertimbangan-pertimbangan intelektualnya, dan sifat-sifat demokratis. Kemudian dilanjutkan dengan tugas seorang pelatih. Tugas seorang pelatih sangat kompleks dan luas sehingga pelatih harus memiliki bekal yang cukup untuk menunjang tugas-tugas dan peranannya, yaitu membimbing, meningkatkan prestasi, merencanakan program latihan, mengevaluasi proses dan hasil latihan. Tugas seorang pelatih terbagi dua, yaitu yang pertama saat latihan dan tanding, dan kedua yaitu saat di luar kegiatan latihan dan pertandingan. Saat latihan dan tanding, yang pertama itu tugasnya adalah menyusun dan melaksanakan rencana latihan. Yang kedua, menyusun dan menciptakan model. Yang ketiga, menyusun dan menyediakan, mencari perlengkapan latihan. Yang keempat, manajemen latihan dan pertandingan. Yang kelima, mengembangkan prestasi atlet. Yang keenam, membentuk sifat dan kepribadian atlet. Yang ketujuh, mengembangkan fungsi kognisi atlet, yaitu meliputi IQ, EQ, CQ, AQ, SQ. Dan yang ke-8, mengevaluasi keterampilan atlet. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Elsian. Chat, mic-mu belum. Oke, baik, terima kasih kepada Gom. Saya akan melanjutkan presentasinya. Peran pelatih secara keseluruhan. Yang pertama itu pelatih sebagai perencana atau planner. Artinya, seorang pelatih itu dialah yang akan merencanakan kapan itu latihan, kapan itu kita rekreasi ataupun seperti masa transisi. Artinya dari semua ini itu pelatih lah yang merencanakan. Kemudian ada pelatih sebagai seorang pemimpin atau leader. Pelatih itu juga bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Kenapa bisa disebut seorang pemimpin? Karena pelatih lah yang akan mengatur semua atlet-atlet binaannya. Contoh, hari ini latihan. Boleh istirahat. Atau mengelola jenjang yang lebih tinggi, contoh seperti pertandingan. Selanjutnya itu ada pelatih sebagai teman. Jadi selain pemimpin menjadi seorang pemimpin, pelatih itu juga harus sebagai seorang teman. Dikarenakan pelatih dituntut harus mengetahui kondisi atletnya.
Karena agar pelatih itu mengetahui apa yang terjadi pada atletnya, supaya bisa full pelatih mengetahui kondisi yang terjadi pada atletnya. Kemudian pelatih sebagai orang yang mau belajar. Jadi pelatih itu bukan hanya mengajarkan, tapi pelatih itu juga harus mengajarkan, baik itu dari segi pengalaman melatih, masukan dari masyarakat umum terhadap bagaimana cara melatihnya. Itu seorang pelatih juga harus mau belajar. Kemudian pelatih sebagai seorang realis, artinya pelatih itu real gitu. Memang betul-betul pelatih yang memiliki skill. Kemudian ada pelatih sebagai guru. Nah, ini hampir sama ya, pelatih memang dituntut untuk menjadi guru karena pelatih itu mengajarkan skill dan ilmu yang dimilikinya kepada atlet binaannya. Oke, selanjutnya peran pelatih saat latihan. Yang pertama ada sebagai fasilitator latihan, artinya untuk menjadi seorang pelatih kita itu harus memiliki fasilitas untuk digunakan kepada atlet kita agar atlet kita itu bisa menggunakannya. Kemudian sebagai pembentuk pengembang kinerja atlet, sebagai evaluator. Kemudian ada peran pelatih saat atlet sedang tanding. Ini sangat penting. Yang pertama itu sebagai ahli dalam taktik dan strategi. Artinya pada saat bertanding, peran pelatih itu adalah mengamati tim binaannya, kemudian mengamati tim lawan. Tujuannya adalah ketika sedang istirahat atau sudah pas pertengahan pertandingan, pelatih bisa sekalian membimbing apa itu kelemahan lawan dan bisa mengalahkan tim lawan. Kemudian sebagai psikologi, dan yang terakhir sebagai pengamat. Itu tadi hampir ke yang A ya, itu sebagai pengamat, mengamati atlet binaannya kekurangan apa seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan mengamati ketika bertanding, mengamati lawan apa saja kelemahannya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kualifikasi pelatih. Kualifikasi pelatih dapat dilihat dari yang pertama, pelatih yang kemampuannya berasal dari pengalamannya sebagai atlet berprestasi top atau pengalaman sebagai atlet. Yang kedua, pelatih yang kemampuannya berasal dari proses pendidikan yang memadai pendidikan. Kemudian ciri suatu profesi. Profesi harus memiliki etika. Profesi yang mengutamakan pembinaan layanan kepada khalayak. Profesi itu harus diperoleh melalui masa latihan dan atau pendidikan di dalam waktu yang cukup lama. Memiliki landasan ilmu mengetahui sehingga praktek layanan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik pelatih, yaitu perilaku. Kemudian ada sikap sportif, kemudian ada keseimbangan emosional, kemudian imajinasi, ya, kemudian ada ketegasan dan keberanian, selanjutnya ada hargai wasit, dan selanjutnya berpikir positif. Oke, terima kasih. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Jan Chandra Sipayu. Baiklah, terima kasih moderator. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pelatih yaitu 1. Perilaku harus bebas dari perbuatan tercela. 2. Kepemimpinan merupakan individu yang dinamis, yang dapat memimpin dan memberikan motivasi kepada anak asuhnya maupun asistennya. Bersikap sportif, pengetahuan dan keterampilannya yang tinggi. Imajinasi atau metode latihan yang efektif dan efisien. Ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Keseimbangan emosional, humoris, sehat,
mampu mengorganisir program latihan dan pertandingan serta menginventarisir data atlet atau administrator. Mampu mengembangkan kedewasaan anak dengan cara mengajarkan sifat-sifat kepemimpinan, mengambil inisiatif, dan lain-lain. Kegembiraan berlatih, menghargai wasit dan tim tamu. Perhatikan THD atlet. Berpikir positif, tidak senang berjudi, berbahasa yang baik dan benar. Tidak merendahkan orang lain, siap mental artinya mengabdikan diri sepenuhnya pada profesi. Mengamalkan pengetahuan, berani berkorban. Baiklah, dilanjutkan oleh Fahmi Al-Farisi. Tiga hal pokok yang menunjang suksesnya pelatih. Yang pertama, latar belakang pendidikannya dalam ilmu yang erat hubungan dengan olahraga. Dua, pengalaman dalam bidang olahraga, baik sebagai atlet top maupun sebagai pelatih. Yang tiga, motivasinya untuk senantiasa memperkaya diri dengan ilmu dan pengetahuan yang mutakhir mengenai olahraga. Kesimpulannya, kewajiban dan tugas seorang pelatih sangat luas dan kompleks. Maka dalam kehidupan sehari-hari, pelatih sebagai seorang model atau panutan para atletnya, serta senantiasa bertindak sebagai bapak atau seorang teman yang merupakan tempat tumpuan curahan isi hati setiap atlet. Kepelatihan merupakan usaha atau kegiatan memberi perlakuan untuk membantu atlet, agar pada akhirnya atlet dapat mengembangkan diri sendiri dan meningkatkan bakat kemampuan, keterampilan, kondisi fisik, pengetahuan, sikap